Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan dan menolong kami sepanjang hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Tertulis demikian. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita. Rasul Paulus tahu benar akan hal ini. Dia berkata di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 9-10, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu titik tertentu dalam kehidupan kita akan menemui yang namanya jalan buntu. Ketika Anda dan saya tak lagi dapat melihat pengharapan, tidak dapat melihat harapan dari perspektif manusia, akan tetapi ada tujuan di balik itu, untuk mengajarkan kepada kita semua agar tetap percaya kepada Tuhan. Kadang hidup ini tampak sangat kejam dan gila. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Supaya Anda dan saya pun dapat belajar untuk berpegang teguh kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 macam keselamatan yang Dia beri. Keselamatan yang pertama adalah Tuhan memberikan keselamatan langsung. Ada kalanya Tuhan mengubah keadaan secara ajaib. Contohnya, Laut Merah terbelah. Itu akan terjadi berkali-kali di dalam hidup Anda, tetapi tidak setiap saat. Keselamatan yang kedua, Tuhan memberikan keselamatan secara personal. Alih-alih mengubah keadaan,
Tuhan mengubah Anda dari dalam. Anda mendapatkan impian baru, visi baru, sikap baru, dan sudut pandang baru. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan keselamatan yang terakhir, yaitu surga. Allah tidak pernah berjanji akan menghilangkan semua rasa sakit kita atau menyelesaikan setiap masalah kita di dunia ini. Di bumi ada rasa sakit, kesedihan, dan penderitaan. Keselamatan yang terakhir yang Dia janjikan ialah suatu saat tidak akan ada lagi yang namanya rasa sakit, kesedihan, penderitaan maupun sakit hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada satu cara untuk kita bisa sampai kepada surga. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dan saya berada di jalan buntu, Yesus dapat mengambil akhir yang tiada harap dan mengubahnya menjadi harapan yang tiada akhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat ini Anda berada di dalam jalan yang buntu? Mari, saya mengundang Anda untuk menyerahkan sepenuhnya situasi buntu itu dan hidup Anda kepada Yesus Kristus. Dia yang akan menolong Anda dan saya. Mari bersama-sama merenungkan hal ini. Bagaimana Anda pernah mengalami keselamatan dari Tuhan di masa lampau? Apapun fase iman Anda saat ini, apa yang Anda harap Tuhan lakukan dalam hidup Anda? Bagaimana dengan mempercayakan hidup Anda kepada Yesus Kristus, mengubah cara Anda dalam menghadapi kesulitan atau jalan buntu dalam perjalanan iman Anda? Inilah kebenaran. Tuhan telah memberikan Anda dan saya keselamatan. Maka Dia juga akan menyelamatkan Anda dan saya dari situasi, dari keadaan yang saat ini. Begitu pula di masa depan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Allah, atas kuasa dan karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih atas semua kebaikan dan berkat-Mu atas kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh cobaan-cobaan berat di dalam hidup kami ke dalam tangan pengasihan, karena kami percaya keselamatan satu-satunya hanya kami dapat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.